Episode 69, Aku baik-baik saja. Delano sudah selesai menebus vitamin untuk Lucy. Rencananya hari ini Lucy ingin berada di butik untuk memantau pesanan yang masuk. Dia bekerja hanya by phone. Selama ini sejak menikah Lucy hampir jarang ke butik. Bahkan desain baju selalu dia kirim lewat email. Saat ini Santilah yang menjadi penanggung jawab di butik Lucy. Saat Lucy turun dari mobil, seorang pria dengan senyum yang menawan mendatangi Lucy. "Hai cantik, apa kabar?" Senyum pria itu merekah. Lucy membalas senyuman itu, namun Delano buru-buru turun dan menatap pria itu dengan tajam. "Ngapain lo di sini?" ketus Delano. "Suka-sukalah, ini jalan umum. Butik Lucy pun juga dibuka untuk umum," jawab pria itu acuh. Lucy hanya geleng-geleng kepala lalu berjalan masuk ke butiknya. "Ya ampun mbak, akhirnya setelah sekian purnama." Santi memeluk lengan Lucy. "Lebay banget sih, lagian baru beberapa hari gak berangkat." "Emang kenapa?" tanya Lucy penasaran. Pria yang tadi menyapa Lucy masuk dengan gaya cool. Dia tak mengindahkan sama sekali larangan Delano. Dia menghampiri Lucy dan kembali tersenyum ramah. "Bisakah kamu merancang baju khusus untukku?" "Tentu saja bisa," jawab Lucy. "Sayang, jangan dengarkan permintaannya," cegah Delano. Tatapan matanya sangat mengintimidasi. "Mas, Raffi ini pelanggan aku loh. Aku tidak bisa membeda-bedakan pelanggan." Ya, pria yang membuat kesal Delano siang ini adalah Raffi. Entah mengapa melihat Raffi membuat Delano kesal setengah mati. "Lihatlah tatapan mata suamimu, Lucy." Raffi mencoba memprovokasi Lucy agar menjauhkan dirinya dari Delano yang seakan siap menerkam dirinya. "Mas," tegur Lucy. Ia dapat melihat tatapan intimidasi dari suaminya pada Raffi. Delano mendengus saat Lucy justru tampak membela Raffi. "Tapi sayang, Mas nggak percaya sama aku?" tanya Lucy, tapi kali ini tatapan Lucy terlihat sendu. "Tentu saja Mas percaya sama kamu," jawab Delano singkat. "Ya kalau gitu jangan seperti itu, Raffi ini pelangganku loh." "Ya sudah, kalau begitu Mas mau ke kantor. Kamu jangan lupa makan siang, vitamin dan susu hamilnya juga jangan sampai telat," ujar Delano lalu membenamkan kecupan lembut di kening Lucy. "Iya, Mas juga hati-hati di jalan. Jangan lupa makan siang juga." Lucy meraih tangan kanan Delano dan mengecup punggung tangannya. Delano tersenyum lebar di hadapan Raffi hingga membuat Raffi melengos karena tak tahan melihat kemesraan mereka berdua. Santi yang melihat adegan mesra itu hanya tersenyum malu, apalagi ketika tatapan matanya berbenturan dengan Raffi. Delano meninggalkan butik Lucy dengan senyum yang terus menghiasi bibirnya. "Mentang-mentang udah nikah kamu mesra-mesraan seenaknya saja," gerutu Raffi. "Nanti kalau kamu udah nikah juga pasti ngerti rasanya," jawab Lucy diplomatis. "Tapi aku senang kamu sekarang sudah tidak takut lagi saat berdekatan dengan laki-laki. Padahal dulu setiap aku mendatangi Lisa kamu yang gemetaran." Lucy tersenyum mendengar penuturan Raffi. "Ya kamu benar, aku bersyukur bertemu Mas Delano. Berkat dia sekarang aku lebih bisa mengontrol diri." "Andai saja pria beruntung itu adalah aku," ujar Raffi. "Apaan sih? Jadi pesan baju apa cuma mau ngomporin suami aku?" Di saat pembicaraan hangat itu terjadi tiba-tiba, pintu terbuka dan muncul sosok pria parubaya yang masih terlihat tampan. "Nona Lucy." Suara pria itu benar-benar membuat tubuh Lucy seketika meremang. Raffi menatap pria itu tajam, tapi sepertinya pria itu sama sekali tidak terpengaruh dengan tatapan Raffi. "Tuan Aditya," Lucy menundukkan kepalanya sejenak. "Saya ingin mencari koleksi terbaru dan kebetulan saya melihat Nona ada di sini." Lucy hanya tersenyum tipis. "Mari, silakan. Pegawai saya akan menunjukkan beberapa model terbaru. Tapi maaf, saya tidak bisa menemani karena ada tamu." Lucy meninggalkan Aditya dan Sinta sementara Raffi mengikuti Lucy masuk ke ruangannya. Lucy duduk di sofa tunggal, tangannya gemeteran, wajahnya mendadak pucat. Raffi yang melihat perubahan sikap Lucy kembali seperti dulu langsung bertanya, "Apa kamu baik-baik saja, Lucy?" tanya Raffi cemas. Lucy hanya mengangguk lemah, berulang kali dia mencoba mengatur napasnya agar lebih tenang.
Rapi mengambil botol air mineral dan membukanya untuk Lucy. Setelah Lucy menerima botol itu, Lucy meneguknya hingga tersisa setengahnya. "Terima kasih, Raffi." "Apa kamu takut dengan pria tadi?" tanya Raffi. Lucy pun mengangguk. "Ya, aku takut." Tatapan matanya seolah ingin menerkamku. Lirih Lucy. Raffi menatap iba pada gadis itu. Dia sudah mendengar apa yang dia alami dari Diana, tantenya. Di usia yang terbilang masih sangat muda, kebahagiaan Luciana sudah terenggut oleh perbuatan ayah tirinya hingga menyebabkan trauma berkepanjangan pada gadis itu. "Tenanglah, ada aku di sini. Apa aku perlu menghubungi Lano agar dia kembali kemari?" Lucy menggeleng. Dia tak ingin melibatkan Delano meskipun pria itu adalah suaminya. Dia akan berusaha menghilangkan ketakutan dirinya sendiri agar dirinya segera terbebas dari traumanya. "Tidak perlu, aku baik-baik saja, hanya perlu membiasakan diri." "Jangan terlalu memaksakan dirimu, Luciana." "Tidak, aku benar-benar tidak apa-apa, Raffi. Aku hanya butuh waktu saja." Luciana tetap bersikeras. Akhirnya Raffi memilih diam, namun saat Lucy sudah mulai tenang, tidak gemetaran lagi, pintu di ruangan diketuk oleh Santi. "Mbak Lucy, itu Pak Aditya maksa mau ketemu Mbak Lucy." "Ya sudah, tidak apa-apa Santi. Biarkan beliau masuk, bagaimanapun beliau adalah pelanggan." Lucy sudah mulai bisa mengendalikan dirinya. Dia sudah bertekad dalam hatinya akan menjadi wanita yang lebih kuat dan tak mudah ditindas lagi. "Ada yang bisa saya bantu, Tuan Aditya?" sapa Lucy ramah. "Aku akan mengambil masing-masing 3 warna untuk setiap model, tapi aku ingin kamu yang mengantarnya, sekaligus menerima undangan makan malam di kediamanku." Aditya menatap Lucy penuh minat, rasanya hatinya tak akan puas jika tidak memilikinya. Lucy yang mendapat tatapan seperti itu dari Aditya merasa tidak nyaman, tapi dia tetap bersikap profesional. "Baiklah Tuan, saya akan penuhi undangan makan malam Anda." "Jika begitu aku akan sangat menantikannya, Nona Lucy." Aditya menampakkan senyum misterius. Raffi menatap pria itu dengan tatapan tajam. Dia bisa melihat jika pria tua itu sepertinya begitu bernafsu pada Lucy. "Santi, tolong kamu urus pesanan Tuan Aditya. Saya masih ada tamu." Santi mengangguk. Aditya mau tak mau pergi meninggalkan ruangan Lucy. Dia tahu betul jika gadis itu mengusirnya secara halus, tapi Aditya masih tetap tersenyum karena wanita itu setidaknya mau datang ke kediamannya. "Kenapa kamu menerima undangan? Kamu tahu sekali jika dia menginginkan hal yang lain darimu." "Pesanan itu hanya pancingan, Lucy," geram Raffi. Namun Lucy justru tersenyum. "Selagi itu menguntungkan untuk butiku, mengapa tidak? Aku bisa saja datang ke undangan itu dengan suamiku. Bukankah dia tidak mengatakan jika aku harus datang seorang diri?" ujar Lucy. Raffi kagum pada kepintaran Lucy. Dia tidak berpikir sampai ke sana karena terlalu mengkhawatirkan Lucy.